Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Ya, kami dari D3 Keperawatan Mataram, kelompok 8. Perkenalkan, saya Muhammad Duki Rizky Reza selaku moderator. Di sini nama anggota saya yaitu Nimade Ayu Andrayani AP, Ninyoman Puri Nirmala S, dan RR Octavia Sapitri. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu pemakaian tanda baca. Kemudian untuk pemateri pertamanya ialah Andri, penggunaan tanda titik dan penggunaan tanda koma. Kemudian Puri, penggunaan tanda titik koma. Dan pemateri terakhir Octavia, penggunaan tanda titik 2. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita serahkan ke pemateri pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Penggunaan tanda titik. 1. Tanda titik digunakan di akhir kalimat yang buka pertanyaan atau seruan. Contoh, Dora sedang membaca koran di taman. Titik. Nenek sedang duduk. Titik. Kedua, penggunaan tanda baca titik untuk menunjukkan angka, jam, menit, dan detik sebagai penanda waktu. Contoh, tepat pukul 14.34.30 atau pukul 14:34 kereta api jurusan Jakarta-Bandung akan diberangkatkan. Yang ketiga, tanda titik digunakan di antara nama penulis, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya, dan tanda seru, serta tempat terbit pada daftar pustaka. Contoh, Bahtiar, Akmal, 2017, senja di Pantai Losari, Makassar, tanda titik 2, Balai Pustaka, Yang keempat, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya. Contoh, Desa Ngadirejo memiliki penduduk 34.100 orang. Gempa bumi yang terjadi 2 hari yang lalu menewaskan 1.411 jiwa. Yang kelima, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, lihat di buku itu pada halaman 3217 titik. Nomor gironya 87953 titik. Dia lahir pada tahun 1994 di Makassar titik. Penggunaan tanda koma. 1. Penggunaan tanda baca koma di antara unsur-unsur pada suatu pembilang atau perinciannya. Contoh, Bunda membeli ikan, sayur, dan minyak di pasar. Surat kilat, surat biasa, atau surat khusus perlu perangko. Yang kedua, penggunaan tanda baca koma untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat kalau anak kalimat mendahului kalimat induk. Contoh, kalau hari ini hujan, dia tidak akan datang. Karena kesibukan, dia bahkan lupa dengan janji terhadap sahabatnya. Yang ketiga, tanda koma digunakan di bagian belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kata. Termasuk di dalamnya adalah kata oleh karena itu, lagi pula, meskipun, jadi, dan akan tetapi. Contoh, jadi, kita harus tetap waspada dengan keberadaannya. Oleh karena itu, persoalannya kini menjadi rumit. Keempat, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam suatu kalimat. Contoh, kata ayah, kamu luar biasa nak, hebat. Saya senang sekali, kata ibu, karena kamu berbuat baik kepada temanmu. Yang kelima, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademiknya yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh, NY Khadijah, M A B Ratu Sugi, S E. Pengguna tanda titik koma. Tanda titik koma bisa digunakan dalam memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam semakin larut saja. Titik koma, tugas belum juga selesai. 2. Penggunaan tanda baca titik koma sebagai pengganti kata penghubung dalam memisahkan kalimat setara pada kalimat majemuk. Contoh, ibu sibuk memasak di dapur, titik koma, ayah mengurus ayam jagonya di belakang rumah, titik koma, adik sibuk menggambar, titik koma, aku sendiri asik menonton siaran langsung pertandingan sepak bola.
Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan tanda titik dua. Pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, saat ini kita memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, lemari, kursi, dan meja. Hanya ada 2 pilihan bagi para pahlawan pejuang kemerdekaan. Titik dua, hidup atau mati. Kedua, penggunaan tanda baca titik dua digunakan setelah ungkapan atau kata yang memerlukan pemberian. Contohnya, Ketua titik dua Akmal Bahtiar, Sekretaris titik dua Nurul Hikmah Astuti, Bendahara titik dua Astriani. Ketiga, tanda titik dua bisa digunakan pada teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku pada percakapan. Contoh, Vivi titik dua sambil meletakkan beberapa potong kue. Bawa ini ke kampus, Gi. Gina titik dua, sip Vi, mengangkat kardus yang berisi kue lalu berangkat. Arni titik dua, ingat ya, letakkan dengan hati-hati. Duduk di kursi sambil memperbaiki make up. Keempat, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh, Harrison XL3 nomor 8/2008.28, Surah Al-Baqarah titik 2 2-5, Matius 2.2 1-3, Dari Pemburu ke Terapeutik titik 2, Antologi Cerpen Nusantara, Pedoman Umum Pembentukan Istilah Jakarta titik 2, Pusat Bahasa. Jadi kesimpulannya ialah penggunaan tanda baca ini sangat penting dalam menyusun suatu kalimat, di mana itu untuk memberikan tanda baca dan memberikan bacaan yang lebih jelas. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.